Wah bener ya, banyak kereta api yang diturunkan kecepatannya yang sebelumnya 120 kini menjadi 110 km per jam. Untuk cuma 104, 105. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Gajah Wong dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kereta api Gajah Wong ini melayani kelas premium dan eksekutif stainless steel generasi pertama. Dan infonya, kereta api Gajah Wong yang aku naiki sebentar lagi akan ditarik oleh lokomotif merah, teman-teman, yaitu CC 018912. Lokomotif tersebut baru saja melakukan perawatan di Balai Asa Jogja dan bukan dicat menjadi putih, akan tetapi malah dicat menjadi warna merah lagi. Wah, ini baru pertama kalinya lokomotif merah dari Sumatera masih mempertahankan livery warna merahnya. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang aku berada di depan stasiun Lempuyangan. Sekarang jam 20.08. Untuk keberangkatan kereta api Gajah Wong dari stasiun Lempuyangan jam 20.40. Jadi masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Dan kalau aku lihat rangkaian Gajah Wong udah siap tuh di jalur 2, teman-teman. Langsung saja kita boarding ya. Tempat boarding ada di sana. Oke teman-teman, di depan kita adalah tempat boarding untuk kereta api jarak jauh di stasiun Lempuyangan. Ada dua pilihan, yaitu manual, dicek oleh petugas. Kalau manual, siapkan tiket dan identitas seperti KTP. Dan di sini ada face recognition, yaitu boarding otomatis menggunakan scan wajah. Oke, sekarang aku sudah boarding dan berada di dalam peron stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Rangkaian Gajah Wong tersedia di jalur 2 dan kalau aku zoom dari sini, lokomotifnya bener pakai logo merah, teman-teman. Wow, mantep banget. Terus langsung saja kita ke sana ya. Nah, untuk susunan rangkaian kereta api Gajah Wong ini terdiri dari 5 premium, 1 kereta makan, 2 eksekutif, dan 1 pembangkit. Nah, untuk Gajah Wong arah Pasar Senen, kelas premium itu berada di depan atau belakang lokomotif. Dan dalam perjalanan kali ini aku naik di premium 1, yang artinya posisinya pas di belakang lokomotif, teman-teman. Tidak ada halangan, apalagi logonya merah. Ini dia kelas premiumnya, premium 5, premium 4. Aku naik di premium 1 paling depan, guys. Oke, ini dia premium 1 yang aku naiki. Mari kita masuk. Aku naik di nomor 13D. Oke teman-teman, ini dia lokomotif dinas kereta api Gajah Wong kali ini. Wow, mantep, logo merah. Logo merah masih kinclong. Hasil karya Balai Asa Jogja ini, bukan Balai Asa Lahat Sumatera. Masih bersih. Ini dia lokomotif dinas kereta api Gajah Wong kali ini adalah CC 018912 tipe induk Sidotopo. Dan ini jalur 3, melintas langsung kereta api Gajayana dari stasiun Malang tujuan Gambir. Wah, Gajayana pakai rangkaian stiker ya, stiker spesial HUT KAI ke 80, mulai dari lokomotif dan rangkaian. Dan ini jalur 1 masuk KRL Jogja Palur. Bersandingan dengan lokomotif merah. Wow, mantep banget. Nah, lokomotif ini merupakan mutasian dari Sumatera, tiba di Jawa Desember tahun lalu 2024. Nah, lokomotif ini tiba di Jawa menggunakan livery berwarna merah bawaan dari Balai Asa Lahat. Nah, pada bulan November 2025 lokomotif ini menjalani perawatan di Balai Asa Jogja, karena memang jadwal perawatan itu 2 tahunan ya. Dan November 2025 ini waktunya lokomotif ini perawatan. Dan karena sudah pindah ke Jawa, maka perawatannya di Balai Asa Jogja. Nah, sepengalaman sebelum-sebelumnya, lokomotif yang pindahan dari Sumatera, yang sebelumnya warna merah, itu biasanya diganti standar
berwarna putih. Tapi entah ini kenapa khusus lokomotif ini untuk pertama kalinya lokomotif dari Sumatera perbaikan atau perawatan di Jawa ini masih mempertahankan livery warna merahnya. Wow, mantep banget. Nah, meskipun mempertahankan livery berwarna merah, terdapat perbedaan warna di lokomotif ini. Yang sebelumnya livery bawaan Sumatera itu warna birunya merupakan biru gelap, sekarang biru terang. Begitu pula warna merahnya. Sekarang warna merahnya lebih cerah, teman-teman, ngejreng banget. Tapi untuk aksesoris ciri khas Sumatera ini sudah dihilangkan, teman-teman, yaitu port multiple unit yang ada di sini itu sekarang dicabut, distandarisasi seperti lokomotif CC201 di Jawa. Serta setelah perawatan di Balai Asa Jogja, kini ditambahkan lampu kabut serta lampu semboyan ciri khas lokomotif Jawa. Dulunya kan lokomotif ini tidak memiliki lampu kabut dan memiliki lampu semboyan yang gede-gede ciri khas Sumatera lokomotif CC202. Tapi ini udah diganti ya menjadi ciri khas Jawa. Serta untuk frame kaca kabin masinis yang sebelumnya menggunakan frame karet, sekarang menggunakan frame besi. Selain itu juga lokomotif ini ditambahi AC, teman-teman. Wah, gokil, keren banget ya. Sebelumnya tidak pakai AC, sekarang udah ditambahi AC. Wah, makin dingin ini. Untuk kenyamanan masinis dan asisten masinis yang berdinas. Dan juga ini ada perbedaan lagi, teman-teman. Plat nomornya. Meskipun ini masih menggunakan plat nomor lama, tapi platnya dicat ulang, teman-teman. Yang sebelumnya berwarna putih hitam, sekarang berwarna gold, berwarna emas. Wow, kelihatan lebih gagah gitu ya. Dan untuk corong klakson lokomotif masih menggunakan klakson ciri khas Sumatera, yaitu wong. Dan posisinya masih mempertahankan lokomotif Sumatera, yaitu ada di sini, di belakang kabin masinis, bukan di atas. PA P48 Balai Asa Jogja, tanggal 2 November 2025. Sekarang tanggal 13 November. Wah, masih sekitar 11 hari setelah melakukan perawatan di Balai Asa Jogja. Pantas saja lokomotifnya masih kinclong, teman-teman. Mantep banget. Oke, sudah puas melihat lokomotifnya. Sekarang jam 20.32, kurang 8 menit lagi kereta api Gajah Wong yang aku naiki berangkat. Ini dia premium 1 yang aku naiki. Posisinya pas banget di belakang lokomotif, bernomor K301953 di Penduk Yogyakarta, yang artinya kereta ekonomi buatan tahun 2019, nomor urut 53, dan diasuh oleh Dipo Yogyakarta. Kereta api Gajah Wong. Nah, padahal saudara-saudara lainnya kereta rute Jogja-Jakarta ataupun Solo-Jakarta udah banyak yang pakai stainless new generation. Tapi hanya tinggal beberapa kereta api saja yang masih menggunakan rangkaian stainless generasi pertama. Kereta api Gajah Wong dan kereta api Fajar Utama dan Senja Utama Jogja. Tinggal itu aja yang masih menggunakan rangkaian stainless generasi pertama 2018. Nah, karena Gajah Wong ini pakai rangkaian lama, ini harganya lebih murah ketimbang kereta api lainnya. Kalau kereta api lainnya yang menggunakan rangkaian baru stainless new generation itu harganya 350.000 bahkan 400.000. Untuk kereta api Gajah Wong ini aku dapat tiket di harga 300.000 saja. Mari kita masuk. Kelas premium memiliki kapasitas 80 penumpang, separuh kursi hadap depan, separuh kursi hadap belakang, dan kursi tengah-tengah berada di nomor 10 dan 11. Dan pada perjalanan kali ini aku duduk di kursi nomor 13D. Sayang banget dapat kursi yang arah mundur, teman-teman. Oke, persiapan berangkat. Waduh, nggak berangkat, masih disusul kita. Masih disusul kereta api apa ini? Sancaka, guys. Dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta. Oke, pada pukul 20.43 terlambat 3 menit, kereta api Gajah Wong diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini full trip dari Lempuyangan ke Pasar Senen, ditempuh selama 7 jam 53 menit dan dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen keesokan harinya pada pukul 04.33.
dengan pemberhentian di stasiun Wates, Kutoarjo, Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Prupuk, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Perjalanan ini nantinya terjadi 2 kali disusul oleh kereta api lain, yaitu di stasiun Kutoarjo, Gajah Wong akan disusul KA45 Taksaka, dan di stasiun Kutowinangun akan disusul KA15 Argo Dwi Pangga. Nah, saat ini kereta api Gajah Wong melintas langsung stasiun Yogyakarta. Bisa teman-teman lihat di sebelah, terdapat KA45 Taksaka yang akan berangkat dari Jogja pukul 21.05 atau 15 menit di belakang Gajah Wong. Nah, nantinya kita akan disusul KA45 Taksaka ini teman-teman di stasiun Kutoarjo. Oke, pada pukul 21.37 awal 1 menit kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kereta api Gajah Wong berhenti di sini lumayan lama, teman-teman, sekitar 15 menit karena akan disusul oleh kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan Gambir. Kereta api Taksaka yang tadi ketemu di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Sama-sama kereta api Jogja-Jakarta, selisih berangkat dari Jogja 20 menit. Kereta api Gajah Wong berangkat jam 20.40, sedangkan Taksaka berangkat jam 21.05. Tapi di Kutoarjo bisa disusul. Dan ini dia lokomotif dinasnya. Wow, mantep lur, loko merah. Masih kinclong pula. Nah, biasanya Balai Asa Jogja kalau membuat livery vintage, entah itu merah biru, PJK, atau white and blue, biasanya grillnya itu dicat berwarna hitam. Tapi ini dicat berwarna sesuai livery. Mantep cuy. Jadi kelihatan lebih bersih gitu ya. Masih kinclong banget. Dan untuk di belakang sudah dicabut port multiple unitnya ya, sudah hilang. Oh ya, kereta api Gajah Wong ini kalau sesuai jadwalnya ini memiliki kecepatan maksimal 120 km/jam karena rangkaiannya full menggunakan rangkaian stainless Trainmark F 120. Nah, tapi baru-baru ini aku dapat info bahwasanya banyak kereta api yang diturunkan kecepatannya. Yang sebelumnya kecepatan 120 km/jam ini diturunkan menjadi 110 km/jam. Nah, kereta api yang diturunkan kecepatannya ini lumayan banyak. Dan kalau dilihat-lihat, semua kereta api kelas ekonomi dan kelas campuran ini di-downgrade jadi 110 km/jam. Entah kenapa bisa diturunkan kecepatannya. Entah karena lokomotif yang tua, karena kebanyakan yang diturunkan adalah kereta api yang ditarik CJ001 dan 003. Jadi kereta dengan kecepatan 120 itu menyisakan kereta api Argo dan kereta full eksekutif. Dan ini mari kita lihat ya, Gajah Wong yang aku naiki berjalan sampai 120 atau cuma mentok di bawah 110, teman-teman. Mari kita lihat. Dan ini persiapan melintas langsung kereta api Taksaka. Sinyal jalur 2 udah berwarna hijau. Wah, ternyata Taksaka melintas langsung ya, gokil juga. Pantas saja Gajah Wong ini disusul di sini. Gokil. Oke, itu dia lampu dari kereta api Taksaka udah terlihat. Mari kita saksikan ya. Cuy, ngebut banget cuy. Kecepatan berapa itu? 120 ya. Kereta api Taksaka ini tidak mengalami penurunan kecepatan, teman-teman. Jadi kecepatannya masih 120 ya. Namanya juga kereta api unggulan.
kereta api penumpang yang melintas langsung alias tidak berhenti di Kutoarjo. Hanya ada 3 kereta api, yaitu Taksaka, Argo Dwi Pangga, dan Argo Lawu. Dan itu salah satunya. Gokil. Oke, kita lanjut ke premium. Nah, penyusulan selanjutnya itu terjadi di stasiun Karanganyar. Nanti di stasiun Karanganyar kita bakal disusul kereta api Argo Dwi Pangga. Wah, lengkap dah. Raja jalur selatan, rajanya jalur Jogja Jakarta, menyusul kereta api Gajah Wong. Pertama Taksaka, lalu Argo Dwi Pangga. Oke, untuk kereta api Gajah Wong akan berangkat dari stasiun Kutoarjo jam 21.53. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi. Dan mari kita review fasilitas di premium kereta api Gajah Wong kali ini. Seperti ini jarak antar kursinya masih tergolong sempit, namun masih bisa selonjoran. Kaki kita masih bisa masuk ke bawah kursi depannya. Untuk jaraknya sebenarnya cuma segini, sekitar 5-10 cm. Dan di depan ada kantong belakang kursi dan kantong untuk menyimpan sampah. Di samping ada tatakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh botol ataupun benda-benda kecil lainnya. Di bawahnya ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet, ataupun barang-barang yang menggunakan daya rendah. Lalu di samping ada tirai yang dapat ditutup kalau kepanasan. Nah, karena perjalanan Gajah Wong kali ini adalah full perjalanan malam, jadi kita buka aja ya. Lalu di samping ada gantungan. Di setiap ujung depan dan belakang terdapat CCTV untuk keamanan, dan di tengah terdapat layar untuk hiburan yang berisikan iklan atau film-film dari KAI. Lalu di atas ada rak bagasi yang dapat digunakan untuk menyimpan tas atau koper. Oh ya, kursi ini juga memiliki reclining seat, teman-teman. Jadi kursinya bisa direbahkan. Caranya tinggal menarik tuas ini, kursi didorong ke belakang, dan kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Pas jam 22.00, lampu di dalam kereta dijadikan mode malam ya. Lampu utama dimatikan dan menyisakan lampu pinggir saja di kanan dan kiri berwarna kuning. Wah, gokil, bisa pas gitu loh. Jam 10 pas. Karena memang setauku SOP-nya itu jam 10 malam, lampu di dalam kereta dijadiin mode malam. Oke, pada pukul 22.09 tepat waktu kereta api Gajah Wong berhenti stasiun Kutowinangun. Kereta api Gajah Wong berhenti di sini selama 12 menit, lumayan lama karena akan disusul kereta api Argo Dwi Pangga. Tadi aku bilang bakal disusul Argo Dwi Pangga di Karanganyar, ternyata di stasiun Kutowinangun, teman-teman. Baru jalan sebentar udah disusul lagi nih. Jarak keberangkatan Gajah Wong dan Argo Dwi Pangga dari Jogja itu selisih 40 menit, tapi langsung bisa disusul di Kutowinangun. Masih tidak jauh dari Jogja, teman-teman. Ini masih belum kroya loh. Oke, sinyal udah hijau, indikasi aman untuk melintas langsung kereta api Argo Dwi Pangga. Oke, itu dia lampu dari Argo Dwi Pangga udah kelihatan. Wih, kayaknya ngebut ini. Wih, baru saja kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Solo Balapan tujuan Gambir melintas langsung di stasiun Kutowinangun. Argo Dwi Pangga tadi sama seperti kereta api Taksaka, yaitu melintas langsung stasiun Kutoarjo. Makanya perjalanannya cepat banget dari Jogja ke sini, langsung bisa menyusul Gajah Wong. Wah, gak lama, sekitar 2 menit setelah Argo Dwi Pangga melintas, lampu sinyal keluar udah berwarna hijau, teman-teman.
persiapan berangkat. Oke, tepat pada pukul 22.21 kereta api Gajah Wong diberangkatkan kembali dari stasiun Utowinangun. Oke, saat ini jam 22.30 kereta api Gajah Wong pergi. Oke teman-teman, ini dia kecepatan kereta api Gajah Wong di antara stasiun Gombong sampai Kroya. Kecepatannya sekitar 107 sampai 108 teman-teman. Ini dari tadi aku lihat-lihat gak sampai melebihi 110. Wah bener ya, info yang beredar bahwasanya banyak kereta api yang diturunkan kecepatannya yang sebelumnya 120 kini menjadi 110 km per jam. Kereta api Gajah Wong ini harusnya 120 loh, tapi mulai dari tadi mentok sampai segini aja, nah nggak sampai 110 teman-teman. Di sini aku kan berada di belakang lokomotif ya. Nah, ketika kecepatan mulai ngebut sekitar 108, itu lokomotifnya langsung mengurangi notch throttle, langsung nggak ngegas. Wah, pertanda dimulai sekarang nih penurunan kecepatannya. Perjalanan kali ini dilakukan pada tanggal 13 November. Kecepatan kereta api udah mulai dibatasi. Infonya sih karena umur lokomotif sudah tua dan akhir-akhir ini banyak lokomotif yang gangguan. Jadi agar lokomotif lebih awet dan tidak terjadi gangguan, kecepatan kereta api diturunkan teman-teman. Selain karena lokomotif yang sudah tua, mungkin karena keselamatan juga ya, supaya penumpang lebih nyaman. Nah ini dia. Wah, udah mulai pelan guys. Pukul 23.16 terlambat 1 menit kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Kroya. Nah, di stasiun Kroya ini ada percabangan teman-teman. Jika belok ke kanan itu ke arah Purwokerto Cirebon, sedangkan belok ke kiri itu ke arah Bandung. Nah, kereta api Gajah Wong nantinya akan mengambil jalur kanan ke arah Purwokerto Cirebon. Sekarang jam 23.17, kurang 2 menit lagi berangkat. Dan oh ya, itu sinyalnya udah hijau teman-teman. Persiapan berangkat. Cepet banget berhentinya ya. Oke, pada pukul 23.19 tepat waktu kereta api Gajah Wong diberangkatkan dari stasiun Kroya. Di kejauhan terlihat lampu kereta api teman-teman. Sepertinya kita bakal papasan dengan kereta api lain. Tapi sayang banget, papasannya ada di sebelah kiri. Nah, untuk percabangannya ada di sini. Jalur yang arah kiri menuju Bandung dan bisa juga ke Cilacap. Sedangkan jalur arah kanan yang kita lewati menuju Purwokerto dan Cirebon. Saat ini kereta api Gajah Wong melintas stasiun Gebasen. Nah, dari Gebasen sampai Purwokerto ini jalurnya berbelok-belok teman-teman. Terdapat 2 terowongan dan jembatan panjang, yaitu terowongan Gebasen, terowongan Otok, dan jembatan Sungai Serayu. Nah, saat ini kita melintas di terowongan Gebasen. Terowongan ini terbagi menjadi 2, yaitu terowongan Gebasen 1 dan terowongan Gebasen 2. Terowongan ini mulai digunakan pada tahun 2019, menggantikan terowongan lama yang masih single track. Nah, saat ini kita melintas di jembatan Sungai Serayu. Sayang banget lewat sini saat malam hari, teman-teman. Jadi terlihat gelap gitu. Padahal kalau terang, bagus banget nih pemandangannya. Ada Sungai Serayu dan pemandangan pegunungan di depannya. Oh ya, kecepatan maksimal di jalur ini adalah 80 km per jam. Saat ini kita melintas di terowongan Notok. Dinamai terowongan Notok karena berada di desa Notok
dan lokasinya tidak jauh dari stasiun Notok. Terowongan ini memiliki panjang 476 meter dan mulai digunakan pada tahun 2019 menggantikan terowongan lama yang masih single track. Oke, pada pukul 23.42 tepat waktu kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Purwokerto. Kereta api Gajah Wong berhenti di sini kurang lebih 4 menit aja, jam 23.46 langsung berangkat. Stasiun Purwokerto. Kelihatannya udah beda banget ya. Terakhir aku lewat stasiun Purwokerto nggak pakai peron tinggi dan nggak pakai kanopi. Sekarang udah pakai peron tinggi, teman-teman. Ya meskipun belum jadi ya. Gokil, kelihatan gede banget nih stasiun Purwokerto sekarang. Peronnya juga diperpanjang nih, jadi full bisa muat kereta mulai dari depan sampai belakang. Kereta api Gajah Wong masuk di jalur 2 dan di jalur 4 itu ada rangkaian kereta api Kamandaka dari stasiun Purwokerto tujuan Semarang Poncol. Dan di sebelah sana ada rangkaian cadangan milik Purwokerto, ada eksekutif, kaca pesawat, eksekutif New Image, lalu ada premium stainless. Tipe PWT, wah punya Logawa ini, siapa lagi? Di stasiun Purwokerto terjadi pergantian asisten dan masinis ya. Itu masinis dan asisten yang berdinas sebelumnya, dan di sini juga terjadi pengisian air toilet. Ada petugas yang naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet supaya tidak habis. Nah, stasiunnya ada di sisi sebelah kanan seperti ini. Beda banget ya. Terakhir aku kesini masih peron pendek, sekarang udah peron tinggi sejajar dengan pintu. Mantap banget stasiun Purwokerto. Oke, siap berangkat, sinyal udah hijau. Wah, di sebelah ada kereta api masuk, Pak BBM Pertamina. Wow, melintas langsung tuh, udah berhenti. Dan ini persiapan berangkat. Oke, tepat pada pukul 23.46 kereta api Gajah Wong diberangkatkan dari stasiun Purwokerto 15 menit sebelum jam 12 malam, teman-teman, tengah malam. Oke, pada pukul 01.39 tepat waktu kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Oke, di stasiun Cirebon Perujakan kita bertemu dengan kereta api apa ini? Dari arah barat ke timur ke jalur selatan. Tuh, throttle coy. Full stainless, ujungnya ada priority. Pengarahan kah? Coy. Nah, kereta api Gajah Wong berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Ini lumayan lama, sekitar 11 menit. Digunakan untuk pergantian kru seperti pergantian kondektur, pergantian masinis, asisten masinis, dan pengisian air toilet. Sekarang jam 01.41 untuk kereta api Gajah Wong akan berangkat jam 01.50. Masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Masih lama guys. Kita foto-foto dulu ya. Nah, berbicara kereta api Gajah Wong. Kereta api Gajah Wong ini hanya memiliki satu trainset atau satu rangkaian saja. Dalam seharinya kereta api Gajah Wong 1 kali PP atau 2 kali perjalanan, yaitu pagi dari Pasar Senen ke Lempuyangan dan malam dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Jadi kereta api Gajah Wong yang aku naiki ini sesampainya di Pasar Senen jam 4 dini hari, lalu akan berangkat Pasar Senen kembali jam 7.55 menuju Lempuyangan. Tiba di Lempuyangan jam 4 sore dan jam 8 malam balik lagi ke arah Pasar Senen. Nah, untuk keres-keresan kereta api Gajah Wong ini adalah kereta api Bogowonto. Kereta api Bogowonto itu kebalikannya Gajah Wong, yaitu Lempuyangan Pasar Senen merupakan perjalanan siang, berangkat pagi, sedangkan Pasar Senen Lempuyangan itu berangkat malam atau perjalanan malam. Nah, meskipun Gajah Wong dan Bogowonto ini keres-keresan,
Tapi untuk rangkaiannya ini beda. Gajah Wong masih menggunakan rangkaian stainless generasi pertama, sedangkan Bogowonto udah menggunakan rangkaian stainless steel new generation terbaru dari Inka, kelas ekonomi dan eksekutif. Oke, persiapan berangkat 3 menit lagi berangkat. Dan ini ada pengumuman persiapan masuk kereta api Harina, teman-teman. Oh ya, di stasiun Cirebon Perujakan ini ada percabangan ya, atau pertemuan jalur, yaitu pertemuan jalur yang dari Jogja Purwokerto dan jalur yang dari Semarang. Itu mulai ketemu di stasiun Cirebon Perujakan ini. Oke, melintas langsung kereta api Harina. Kereta api Harina dari Bandung tujuan Surabaya Pasar Turi. Oke, itu dia Harina melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Harina merupakan satu-satunya kereta api Bandung-Surabaya via jalur utara, via Cikampek dan Cirebon. Oke, sinyal udah kuning, persiapan berangkat guys. Oke, pada pukul 01.52 terlambat 2 menit kereta api Gajah Wong diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Jatibarang. Perjalanan dari Cirebon ke Jatibarang kurang lebih 30 menit. Saat ini kita melintas di stasiun Cirebon. Jadi di kota Cirebon terdapat 2 stasiun yang melayani naik turun penumpang, yaitu stasiun Cirebon Perujakan dan stasiun Cirebon Kejaksaan. Nah, yang tadi kita berhentiin merupakan stasiun Cirebon Perujakan, itu khusus kereta ekonomi atau kereta campuran seperti Gajah Wong, Bogowonto, Menoreh, Tawangjaya, Majapahit, Matarmaja, Brantas, Dharmawangsa, Jakatingkir, Bengawan, Progo, Tegalbari, dan Kaligung. Nah, kalau Cirebon Kejaksaan itu khusus kereta eksekutif, argo ataupun kereta campuran seperti Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, Senja Utama Jogja, Fajar Utama Jogja, Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Mataram, Manahan, Batavia, Gajayana, Brawijaya, Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Merbabu, Tawangjaya Premium, Pandalungan, Belambangan Express, Sembrani, Argo Promo Anggrek, Argo Anjasmoro, Bima, Argo Semeru, Singasari, Gunung Jati, Cakara Buana, Sawung Galih, Madiun Jaya, Bangunkarta, Jayabaya, Gaya Baru Malam Selatan, Kumarang, dan Jayakarta. Nah, selepas Cirebon ini aku lanjut tidur teman-teman, karena udah malam banget, jam 2 dini hari. Dan ini sempat kebangun sebentar ketika berhenti di stasiun Jatibarang. Setelah itu lanjut tidur dan bangun-bangun sudah di Cikarang. Kereta api Gajah Wong tidak berhenti di stasiun Cikarang ya. Untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Bekasi, Jatinegara, dan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke, pada pukul 4.12 kereta api Gajah Wong tiba di stasiun Bekasi. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Serayu. Sama-sama arah barat, sama-sama tujuan akhir Pasar Senen. Gokil. Bisa jejer gitu ya, saking mepet jadwalnya.
kereta api Serayu memiliki kecepatan maksimal 90 km per jam, sedangkan kereta api Gajah Wong ini 110. Harusnya sih nggak sampai jejeran ya, tapi entah kenapa ini kok bisa sampai jejeran. Asli, bisa-bisanya loh. Dan yang artinya kereta api Gajah Wong masih nunggu jaga jarak dengan kereta api Serayu. Aduh, kereta api Serayu masih belok. Perjalanan dari Cirebon ke Pasar Senen ini ternyata agak banyak pemberhentiannya ya. Dari Cirebon, Jatibarang, langsung Bekasi. Tidak berhenti di Haurgelis dan Cikarang. Gokil. Selama perjalanan tadi aku melihat kecepatannya masih di bawah 110 km per jam teman-teman. Berarti fix ya, sudah diperlambat kecepatannya. Oke, udah kuning. Persiapan berangkat kembali kereta api Gajah Wong. Nah ini untuk cuma 104, 105. Mari kita lihat ya, apakah bisa tembus melewati 110. Kayaknya nggak bisa sih. Nah, udah mentok di situ aja, tidak naik lagi. Seratus 110 aja tak nyentuh. Oke, pada pukul 4.32 kereta api Gajah Wong telah tiba di stasiun Jatinegara. Nah, setelah stasiun Jatinegara ini pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Pasar Senen tujuan akhir kereta api Gajah Wong. Dan kalau dilihat jadwalnya ini Gajah Wong mengalami keterlambatan ya. Telat kurang lebih 10 menit teman-teman. Tak kenapa ya. Dari tadi aku tidur soalnya. Oke, berhentinya agak lama. 1 menit langsung berangkat dari stasiun Jatinegara. Oke, pada pukul 4.46 terlambat 14 menit, kereta api Gajah Wong telah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kereta api Gajah Wong masuk di jalur 3 dan kereta api Gajah Wong ini akan diberangkatkan kembali dari Pasar Senen jam 7.55. Bahkan nih udah dipersiapkan teman-teman. Nantinya bakal berangkat dari jalur 4. Nah, itu dia. Gajah Wong tujuan Lempuyangan berangkat 7.55. Memang deh, kereta ini tektok banget. Baru nyampe langsung puter balik. Sekarang jam 5 loh. Istirahat cuma 2-3 jam aja. Dan di sebelah ini ada kereta api Serayu yang tadi kita jejeran di stasiun Bekasi. Wah, baru aja dilansir teman-teman. Dan itu tadi perjalananku naik kereta api Gajah Wong, ditarik oleh lokomotif spesial JC01 livery merah biru yang masih kinclong, baru saja melakukan perawatan di Balai Asa Jogja. Dan ternyata untuk kecepatan maksimal kereta api Gajah Wong sudah diperlambat, yang sebelumnya 120 km per jam kini menjadi 110 km per jam. Mungkin karena kereta api Gajah Wong ini ditarik lokomotif non JC06 alias JC01 ataupun JC03 yang umurnya sudah tergolong tua. Dan oke lah teman-teman, sekian untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.